Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Sebelum memulai alur cerita ini, gua ingatkan kalian semua jangan nyalahin gua kalau berlinang air mata. Tapi apakah nanti air mata kesedihan, ketenangan, atau keikhlasan, kalian definisikan sendiri. Karena film ini akan menceritakan perjalanan dua remaja yang saling mencintai, namun akan terpisahkan selama belasan tahun. Dan bagaimanakah perjalanan kisah hidup mereka? Apakah mereka bisa bersatu kembali? Dan apakah mereka bisa mengatasi segala rintangan mereka? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia 366 Days 2025.2月28日水曜日、どんな朝をお迎えでしょうか。今年2020 Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang sedang mendengarkan siaran radio yang membahas tentang tahun kabisat. Karena kebetulan keesokan hari adalah tanggal 29 Februari, yaitu tanggal yang hanya ada dalam 4 tahun sekali. Tidak lama kemudian ia pun dibangunkan oleh seorang wanita yang masih heran mengapa pria yang bernama Minato ini masih memakai Walkman di zaman sekarang. Ternyata itu ia gunakan untuk mendengarkan sebuah lagu spesial yang pernah ia ciptakan. 湊の初恋の曲か。 5年に一度だけ訪れ Nah, Himari. Sementara itu kisah beralih ke seorang gadis remaja yang sedang menahan tangisnya dan sedang dibujuk oleh sahabatnya untuk menceritakan segala masalahnya. Namun tampaknya ia pun enggan untuk bercerita. Setelah itu dengan raut wajah yang penuh dengan keceriaan, ia pun mendatangi ibunya yang tampak sedang berbaring di rumah sakit. Namun begitu mereka bertiga tampak seperti keluarga yang bahagia dan saling menyayangi. Dan ternyata sang ibu keesokan hari akan berulang tahun tepat pada tanggal 29 Februari. Saat itu juga sang ayah pun dipanggil oleh suster yang merubah raut wajah mereka. Melihat itu sang ibu pun berusaha mengalihkan perhatian putrinya yang bernama Himari ini. Yang ternyata ibunya sadar bahwa Himari punya masalah yang mengharuskan ia menceritakan segala masalahnya tentang pria yang sedang ia sukai. Ternyata baru saja memiliki pacar, yang membuat ia berpikir bahwa seharusnya ia tidak pernah mencintai pria itu. Mendengar itu membuat ibunya dengan lembut menggenggam tangan Himari dan mengatakan bahwa menyukai dan mencintai seseorang itu adalah hal yang terindah. Walau Himari tidak mengerti dengan perkataan ibunya itu. Dari permintaan ibunya itu, Himari mencari sebuah barang yang ternyata ibunya meminta ia untuk mencari sebuah kaleng penyimpanan yang berisi benda-benda penting ibunya dan sebuah foto. Namun kedatangan sang ayah pun membuat Himari mengembalikan foto itu yang disadari oleh sang ayah. Melihat foto Minato itu dan menyadari itu adalah permintaan ibunya, sang ayah terdiam sejenak dan mengajak Himari untuk berbicara serius. Ia pun menyampaikan perkataan dokter yang mengatakan mereka harus bersiap-siap dengan keadaan ibunya sekarang. Walau Himari masih tidak percaya karena selama ini ibunya masih berjuang dengan sangat ceria. Dan sang ayah pun menyampaikan walau dokter pernah mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah sampai saat ia berulang tahun. Namun ibunya sudah berjuang keras dengan segala rasa sakitnya. Maka dari itu sang ayah ingin merayakan ulang tahunnya keesokan hari dengan penuh makna dan meminta Himari untuk menemui pria yang ada di foto itu ke Tokyo untuk memberikan sebuah kaset. Setelah itu kisah pun ditarik mundur jauh ke tahun 2003 di Okinawa, di mana saat itu Minato baru duduk di kelas 3 SMA dan saat ini juga ia tampak sangat tergesa-gesa. Sementara itu di lain sisi sang ibu yang bernama Miu sedang menemani sang ayah yang bernama Ryusei berobat mengingat ia baru saja terjatuh menggunakan skuternya, di mana saat ini hubungan mereka adalah sebagai sahabat kecil.
Tidak lama kemudian, perbincangan mereka pun terhenti ketika nama Ryu dipanggil. Dan tingkah jahil Ryu ini pun membuat Miu menjatuhkan kaset miliknya. Saat ia ingin mengambilnya, secara tidak sengaja ia pun bertabrakan dengan Minato yang tampak terburu-buru. Namun saat ia ingin membantu memungut barang-barang itu, Minato yang tergesa-gesa pun membawa kaset milik Miu. Namun Miu tidak bisa mencegahnya yang tampak tergesa-gesa itu. それ私の Yang ternyata saat itu juga Miu sadar bahwa kaset milik Minato juga tertinggal. Melihat itu, Ryu ternyata mengenal Minato, yaitu senior mereka yang sangat populer, tampan dan pintar. Namun belakangan ia jarang terlihat karena sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Karena ayahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan, maka Minato sendirilah yang merawat sang ibu. Dari cerita itu tampaknya Miu memikirkan suatu hal, dan setelah ia sampai di sekolah, ia pun mencari Minato. Namun teman sekelasnya pun mengatakan bahwa ia tidak masuk karena ibunya yang baru saja meninggal dunia. Sementara itu Minato yang tampak murung meratapi kepergian sang ibu, dan kini ia hanya memiliki seorang nenek lagi di dunia ini. Beberapa hari telah berlalu, terlihat Miu yang sedang membeli roti di toko Ryu. Dan saat itu juga, Ryu bertanya apakah Miu sudah bertemu dengan Minato. Sehingga dari sini kita tahu bahwa Minato sudah lama tidak masuk sekolah, yang membuat Miu memutuskan untuk menemuinya. Yang ternyata Minato sedang berbaring menikmati kesendiriannya di pantai dengan mendengarkan Walkman sebagai satu-satu hiburan baginya. Sehingga saat itu juga Miu menyapanya dan memperkenalkan dirinya serta mengembalikan kaset milik Minato yang ternyata sama dengan milik Miu, yang menandakan selera musik mereka sama. 同じですね。来ないんですか？ Setelah itu Miu mengajak Minato berbicara, namun ia pun tidak mendapat respon dari Minato mengingat ia yang sedang di dalam duka. Namun Miu tidak menyerah dan menawarkan roti yang baru saja ia beli kepada Minato. Walau tidak mau untuk menerima itu, Miu pun menyodorkan roti itu dan langsung memakan miliknya dengan sangat lahap. Melihat itu Minato pun mencobanya dan akhirnya ia pun berbicara. Setelah itu mereka pun berpisah. Namun sebelum kepergian Minato, Miu pun memanggilnya dan mengucapkan satu kalimat penyemangat untuk Minato bisa bangkit lagi, yaitu sampai bertemu lagi di sekolah. Arigato. Saat malam harinya Miu tampak menulis sebuah surat, dan keesokan harinya ia pun menyampaikan langsung surat itu lewat loker milik Minato. Yang ternyata dari perkataan Miu semalam, Minato akhirnya kembali ke sekolah dan melihat surat yang dibuat Miu pada sebuah kaset, yaitu sebuah lagu yang akan mengembalikan keceriaan pada Minato. Dari situlah Minato pun langsung mendengarkan lagu rekomendasi dari Miu dengan rasa ketenangan. Sehingga Minato pun memberi respon pada tindakan Miu itu dengan memberikannya juga rekomendasi lagu darinya. Sehingga dari situlah mereka bisa saling mengenal satu sama lain dengan berbagi playlist lagu-lagu mereka. Dan dari situ juga hari demi hari mereka lalui bersama dengan ceria dan menyenangkan. Sampai suatu ketika mereka berdua menikmati hari yang cerah sambil berbincang, di mana Miu sangat kagum dengan pemandangan itu dan penasaran dengan hal-hal apa saja yang ada di ujung lautan itu. Yang membuat Minato mendengar hal itu mengungkapkan bahwa ia juga ingin pergi ke ujung sana. Sehingga Miu bertanya apa yang akan Minato lakukan setelah ia lulus, dan Minato pun mengatakan ia akan pergi ke universitas di Tokyo. Walau ada keraguan, ia pun akan menantang dirinya dan berharap tidak menyesal dengan pilihannya nanti, di mana ia ingin kuliah musik karena hidupnya diselamatkan oleh musik, sehingga suatu saat ia ingin membuat musik sehingga suatu saat ia ingin membuat musik sendiri.
Minato senpai nara kitto. Mendengar itu, melihat Minato yang sudah memiliki tujuan hidup, Miu pun memberi semangat padanya karena ia bisa pergi kemanapun dan menjadi apapun yang dia inginkan. Sehingga perkataan yang penuh semangat itu pun memberi Minato warna baru dalam hidupnya. すごいなあ。 Tamashiro-san wa? Kali ini Minato pun bertanya apa yang akan dilakukan Miu nantinya saat ia lulus. Miu pun berkata bahwa ia ingin menjadi seorang penerjemah seperti ibunya yang sangat ia kagumi sejak ia kecil. Maka dari itu nantinya ia akan belajar bahasa Inggris dengan sangat giat. Namun karena waktu itu masih akan lama datang baginya, ia sekarang hanya ingin menikmati hari-hari yang indah yang menyenangkan seperti saat ini. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba tepat pada tanggal 29 Februari. Dan saat itu juga Miu ingin menemui Minato yang tengah merayakan kelulusannya. Yang mana saat itu banyak wanita yang ingin berfoto dengannya. Yang membuat Miu tidak bisa mengganggu hari spesial bagi Minato ini. Dan ia pun memutuskan untuk merenung sendiri di kelasnya dengan rasa kesepiannya. Nani tasogareteru ba? Namun saat itu juga Ryu pun datang menghampiri Miu yang tampak manyun dengan kesendiriannya. Dan Ryu pun berusaha menghiburnya karena ini adalah hari ulang tahun Miu setelah 4 tahun lamanya. Namun Miu masih saja bersedih dengan mengatakan ia yang tidak ingin hari ulang tahunnya datang di tahun ini. Dan perbincangan mereka itu pun dilihat oleh Minato, yang mana saat itu juga Ryu pun ingin menyampaikan suatu hal yang membuat Minato pun perlahan pergi. Walau akhirnya Ryu pun tidak jadi menyampaikan hal yang ingin ia sampaikan. Tingkah Ryu itu pun akhirnya bisa membuat Miu tertawa. Dan saat ini juga Ryu mengatakan bahwa Miu harus yakin jika ingin menemui Minato, karena ini bisa menjadi hari terakhir bagi mereka berdua. Sehingga dari situlah Miu pun menemui Minato yang lagi-lagi tengah menikmati kesendiriannya. 先輩。ウルビですね。 Setelah itu, saat ini adalah hari mereka berdua, di mana Miu menyampaikan ia yang sedang berulang tahun saat ini. Dan ia pun cukup kaget ketika Minato mengetahui hal itu. Dan Miu pun menyampaikan legenda yang mengatakan jika seseorang yang sedang berulang tahun di tahun kabisat meminta sesuatu, maka permintaannya pun harus dikabulkan. Sehingga mendengar itu, Minato pun mengatakan ia akan mengabulkan apapun permintaan Miu selagi ia bisa. Mendengar itu, dengan gugup Miu pun menyampaikan permintaannya, di mana dia telah menyukai Minato dan memohon untuk menjadi pacarnya. Sehingga Minato pun dengan sontak terdiam mendengar permintaan itu. Walau ia belum menjawab, Miu pun malu dan penuh dengan keraguan menarik perkataannya itu karena tidak ingin hubungan baik mereka berdua hancur dengan permintaan itu. Sehingga ia pun membuat permintaan barunya, yaitu nanti ia ingin menjadi orang pertama yang akan mendengar lagu buatan Minato. 何にしようかな。いつか湊先輩が作った曲聴きたいです。 断りたくない？ Melihat Miu yang sangat gugup, Minato pun menghampirinya dan mengatakan bahwa ia juga menyukai Miu dan siap menjadi pacar bagi Miu. Yang sontak membuat Miu tersenyum lebar dengan rasa yang penuh dengan kebahagiaan. はい。 Singkat cerita, tiba saatnya Minato berangkat ke Tokyo dan ditemani oleh Miu. Namun sebelum ia pergi, tampaknya Miu sudah membulatkan tekadnya bahwa 2 tahun lagi ia juga akan pergi ke Tokyo. Maka dari itu ia pun memohon pada Minato untuk menunggunya di sana. Sehingga perpisahan ini pun dilengkapi dengan kebahagiaan dan tidak lupa kisah-kisah yang penuh dengan cinta dan disaksikan oleh supir bus beserta dengan segala isi penumpangnya. Yang ternyata 2 tahun pun telah berlalu. Miu pun telah diterima di universitas di Tokyo, sehingga ia pun berpamitan dengan Ryu, yang membuat Ryu menyemangatinya untuk mengejar mimpinya. Dan memberi salam perpisahan mereka sembari ia pun mengatakan, pulanglah kapanpun, karena aku akan selalu berada di kota ini menunggumu. 流星もお店頑張ってね。 お、 Hari itu pun telah tiba. Miu pun telah sampai di Tokyo layaknya seorang yang datang dari kota kecil yang sangat terpukau melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan di sana juga Minato sudah menunggu sang kekasih yang sudah lama ia nanti-nantikan. 湊先輩。 Setelah
Suatu hari, Miu pun ingin menghadiri acara musik yang diadakan oleh angkatan Minato. Namun saat itu juga seorang wanita pun kaget ketika melihat Miu yang menuliskan namanya, yang ternyata ia mengenal Miu dari cerita-cerita Minato. Karena ternyata wanita yang bernama Kasumi ini adalah sahabat sekaligus vokalis band Minato. Sehingga dari sinilah mereka berdua berkenalan. よろしくね。よろしくお願いします。 Saat ini juga Miu menyadari bahwa kini Minato tampak sangat populer dan banyak wanita di sana yang menyukainya, serta bergosip tentang Minato yang sangat serasi dengan Kazumi, sehingga rasa cemburu itu pun terpancar dengan tingkah lucu Miu yang tengah mabok mengatakan bahwa Minato yang sok keren di depan para wanita itu, sehingga tingkah lucunya itu pun membuat Kazumi sangat gemes melihatnya, dan Minato pun mengungkapkan bahwa ia suka dengan Miu yang seperti ini, karena Miu yang apa adanya inilah yang membangkitkan semangat hidupnya di saat ia tidak peduli lagi dengan apapun, sehingga kini ia bisa mengejar mimpinya di bidang musik berkat Miu. Mendengar itu membuat Kazumi juga ingin serius menjadi seorang penyanyi dan mengajak Minato untuk berjuang bersama-sama. 一緒に頑張ろうね。何怒ってんの？ Sesaat setelah itu mereka berdua pun jalan pulang dengan Miu yang masih saja ngambek karena merasa senior Minato yang telah berubah. Mendengar itu membuat Minato memberi pengertian pada Miu dan melarangnya untuk memanggilnya dengan sebutan senior, karena cukup dengan memanggil namanya saja. Dan hal kecil ini pun tampaknya membuat Miu sedikit bahagia walau masih ngambek. Sehingga Minato pun kembali membujuknya dengan mengatakan, "Nanti AA belikan seblak ya, Neng." 港のバカ。なんでだよ。帰ろう。バカ。 Hari bahagia mereka pun telah dimulai dan mereka pun mengabadikan momen-momen itu dengan sebuah kamera yang merekam kenangan-kenangan indah mereka berdua yang akan mereka pajang sebagai pengingat di rumah baru mereka yang mulai saat ini akan mereka tempati berdua. Minato, この匂い好きって言ってたよね。 Bunga-bunga kesukaan ibunya ini pun Minato pajang di sana karena sejak kecil ia sangat menyukai aroma bunga ini yang ditanam oleh ibunya, sehingga mencium aroma itu pun membuat ia teringat masa-masa bahagia itu. Dari sinilah mereka akan benar-benar melewati hari-hari bahagia mereka bersama-sama, dan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Miu adalah lagu buatan Minato yang ingin ia dengar 4 tahun lagi di hari ulang tahunnya. 約束だよ。 Setelah itu, kini mereka menjalani hidup di atap yang sama, di mana Minato kini bekerja di sebuah label musik dan Miu yang sedang berusaha mencari pekerjaannya. Saat Minato sedang berbincang dengan rekan kerjanya, ternyata dia melihat lirik tulisan Minato yang membuat Minato sedikit malu-malu karena digoda oleh rekannya itu. ロマンチストなんだな。 Sementara itu, di lain sisi Miu sedang berusaha mencari lowongan kerja. Walau beberapa lamarannya mendapatkan penolakan, ia pun tidak menyerah dan tetap mencari pekerjaan di Tokyo. Namun tidak ada satupun lowongan yang ia cari masih terbuka di sana, sehingga membuat ia berniat mencari lowongan di kota asalnya, yaitu Okinawa. ただいま。 おかえり。 Saat Minato pulang, Miu pun menyambutnya dengan hangat dan langsung ingin membuatkannya hidangan makan malam. Namun saat ini juga Minato melihat bahwa Miu mencari lapangan kerja di Okinawa. Namun ia berusaha menutupi hal itu dan menanyakan dengan lembut tentang progres Miu dalam mencari kerja. Walau Miu mengatakan ia yang sangat frustasi karena banyak penolakan dan banyaknya lowongan kerja di Tokyo yang telah ditutup, ia pun akan terus berusaha walaupun nanti ia akan mencari kerja di bidang lain. Mendengar itu membuat Minato mengingatkannya kembali tentang ia sangat ingin menjadi seorang penerjemah seperti ibunya. Dan hal itu pun membuat nada bicara Miu sedikit meninggi mengingat ia juga sedang sangat pusing, sehingga membuat Minato pun meminta maaf padanya. ごめん。私もごめん。お風呂入れてくるね。
Saat Minato di tempat kerja, ia pun mendapat sebuah surat dan langsung membukanya. Namun setelah melihat surat itu, ia tampak cukup terkejut. Akan tetapi saat ini juga ia dipanggil Minato. oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Kazumi yang akan bekerja juga di sana karena mendapat panggilan dari kantor Minato. Di tengah perbincangan mereka, Kazumi sedikit salfok dengan wajah Minato yang terlihat sedikit lemas dan mengira ia yang terlalu lelah dalam bekerjanya. 疲れてる？ちょっと寝不足なだけ。 Sementara itu, di sisi lain, Miu yang menjalani hari-hari yang sama membuat ia melamun meratapi nasibnya, sehingga bunga yang ia siram pun kebanjiran. Waktu ia sadar, ia pun langsung mengelap air itu dan membuat ia tidak sengaja menjatuhkan pot bunga milik Minato. Saat ia ingin membersihkannya, tangannya pun terluka, dan kebetulan juga saat itu ada seseorang yang datang ke rumahnya. はい。流星？久しぶり。 Yang ternyata itu adalah Ryu yang mampir setelah menghadiri pernikahan saudaranya. Kedatangan Ryu ini pun membuat Miu seketika teralihkan dari masalah hidupnya. Walau akhirnya Ryu sedikit membahas tentang progres cari kerja Miu. Namun dijawab Miu dengan riang karena saat ini ia sedang berbincang dengan sahabatnya ini. Namun dengan sedikit kebimbangan, Ryu pun menyampaikan pesan dari orang tua Miu di mana mereka ingin Miu kembali ke Okinawa setelah ia lulus nanti. Sehingga melihat raut wajah Miu yang sedih mendengar itu, Ryu pun langsung menyemangatinya dan mengatakan bahwa Miu bebas melakukan apa saja karena ini adalah hidup Miu, dan dia pun mendukung penuh keputusan Miu. Mendengar itu dengan tatapan yang penuh dengan harapan, Miu pun berkata bahwa ia masih ingin berjuang di sini karena ia ingin menjalani hari-harinya yang penuh makna bersama dengan Minato. そっか。 Setelah itu, walau sudah larut malam, Minato terlihat merenung sendirian di balik kegelapan di kantornya dan mengabaikan panggilan dari Miu. Sampai jam 11 malam, ia pun belum pulang dan membuat Miu sangat khawatir padanya. 湊。 Saat Minato pulang, Miu pun seperti biasa menyambutnya dengan senyuman dan dengan kehangatan. Namun raut wajah Minato tidak bisa bohong karena ia yang terlihat sangat letih dengan banyaknya beban pikiran. これどうしたの？ Pertanyaan itu pun membuat Miu mengatakan bahwa Ryu yang tadi sempat singgah ke sana dan menenangkan Minato bahwa Ryu langsung pergi setelah memberikan oleh-oleh itu. そんなことより就活は？ いろいろ受けてるよ。 Minato pun lagi-lagi membahas tentang usaha Miu. Walau Miu yang sudah melamar ke beberapa perusahaan di Tokyo, membuat Minato mengingatkannya kembali bahwa sebelumnya Miu mencari loker penerjemah di Okinawa. Mendengar itu, Miu pun langsung mengatakan bahwa ia sudah meyakinkan dirinya untuk tidak kembali ke Okinawa. Perkataan itu pun membuat Minato cukup terkejut karena ia sangat ingin Miu mengejar impiannya sejak kecil menjadi seorang penerjemah dan tidak gampang menyerah seperti saat ini. 本気で目指してたよ。でも夢以外に Akan も tetapi Miu pun mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali karena ingin menjalani hal paling berharga baginya, yaitu hidup sehari-hari seperti saat ini karena ini juga adalah salah satu impiannya. Perbincangan ini pun seketika menimbulkan perdebatan di antara mereka berdua, walau Miu berkata bahwa ia sangat ingin bersama dengan Minato selamanya. Perkataan itu pun seketika menyelesaikan perbincangan mereka berdua dengan Minato yang hendak keluar sendirian mencari angin segar tanpa Miu. ずっとなんてないんだよ。外出てくる。先に寝てて。 Suatu ketika mereka berdua pergi bersama dengan Miu yang hendak menghadiri interview kerjanya. Terlihat mereka masih saja tidak saling bicara sebelum pada akhirnya Minato yang membuka obrolan. Karena nanti ia akan pulang cepat dan mengajak Miu untuk dinner bersama. Dan ajakan itu pun seketika membuat Miu sangat-sangat bahagia. 今日エントリーしたところね。 Saat dinner mereka telah tiba, tampak Miu yang sangat excited membahas bahwa tempat ia melamar saat ini sangat dekat dengan kantor Minato, sehingga nanti mereka bisa pindah rumah yang lebih dekat lagi jika ia diterima. Namun saat ini Minato tampak ingin menyampaikan suatu hal walau tidak jadi ketika ia melihat Miu yang sangat lahap menyantap makan malam itu. 湊と一緒だったら何だって美味しい。
美味しかったね。 Setelah makan malam itu, tampak Miu sangat-sangat bahagia, yang membuat Minato meminta maaf padanya karena baru kali ini ia bisa mengajak Miu dinner seperti ini. Namun Miu sangat paham akan kondisi Minato yang super sibuk, dan dia mendukung penuh usaha Minato dan berjanji suatu saat mereka akan menghabiskan waktu sepekan penuh dengan libur bersama. Akan tetapi perbincangan Miu yang sangat membara ini pun terhenti dengan langkah Minato yang juga terhenti karena ia sudah memberanikan diri untuk menyampaikan suatu hal kepada い Miu. いってば。どうしたの？もうミュウとは一緒にいられない。 Perkataan itu pun seketika meruntuhkan kebahagiaan Miu dengan ia yang sangat kebingungan dengan sikap Minato saat ini, dan ia masih tidak mengerti letak masalahnya di mana. Namun Minato tetap ingin berpisah dengan Miu yang sudah pasti ia menolak hal itu, sehingga membuat Minato membungkukkan badannya dengan sangat memohon ia ingin benar-benar berpisah dengan Miu. お願いします。 Setelah itu, hari Miu tampak gelap dan suram setelah ia menjalani kesendirian dan kesunyiannya di dalam rumah yang awalnya tampak sangat hangat itu. Ia pun berusaha menggerakkan badannya dengan mengumpulkan barang-barang milik Minato, walau masih saja termenung dan tidak percaya semua ini telah terjadi. Dan ia pun merekam kata-kata terakhirnya ke dalam sebuah kaset yang ia berikan nama 366 hari. Yang ternyata saat ini Miu sedang dalam keadaan 2 garis merah, sehingga saat ini ia ingin menemui Minato. Ia tampak sangat bingung dengan hal itu, sehingga saat Minato datang ia pun sangat meminta maaf karena telah menyita waktu Minato dan memberikan barang-barang miliknya, walau akhirnya Minato pun berkata seharusnya barang-barang itu dibuang saja. 話したいことがあって。 何？ Dengan penuh tekanan dan kebimbangan, Miu ingin menyampaikan hal itu kepada Minato. Selagi masih mengumpulkan keberaniannya, ia pun menyerahkan rekaman yang sudah ia rekam itu. Namun langsung ditolak oleh Minato karena ia sudah tidak menyukai Miu lagi, sehingga ia tidak bisa menerima itu. Dan dari sini mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi, serta menyuruh Miu untuk melupakannya. 俺のことは忘れて。 Perkataan itu pun untuk yang kedua kalinya membuat hati Miu sangat hancur diiringi dengan isak tangisnya. Setelah itu kembali ke saat ini, di mana Himari masih mencari-cari alamat Minato dan sangat kebingungan dengan jalan-jalan yang ada di Tokyo. Hingga akhirnya kemunculan Kotaro bisa melegakan dan menenangkan Himari yang sangat bahagia Kotaro ada di sana. Karena ternyata sejak awal ia sudah mengawasi Himari karena khawatir dengan Himari. もうやだ。沖縄に帰りたいよ。おじさんから大事なこと頼まれたんだろ。 Mendengar itu membuat Himari jadi penasaran dengan benda titipan sang ayah, sehingga ia pun ingin mendengarkan kaset itu. Yang mana setelah beberapa saat mendengar itu membuat Himari meneteskan air matanya. Dan setelah itu kembali ke tahun 2009 di mana kini Miu memutuskan untuk kembali sendiri ke Okinawa. Dengan pikiran yang masih penuh dengan beban, ia pun berjalan layaknya zombie yang tidak punya perasaan. Sebelum pada akhirnya sebelum pada akhirnya ia pun disambut dengan hangat oleh Ryu yang selalu menantikan dan menunggu kepulangan Miu ke kota ini. Seperti biasa, Ryu pun memberi perhatiannya pada Miu untuk membawakan tasnya. Namun dari gantungan tas itu, Ryu pun sadar bahwa Miu kini sedang hamil. なんで言わなかったわ。 Sebagai sahabat, Ryu pun menanyakan tentang beban Miu saat ini, di mana Ryu mengatakan justru karena Miu yang tengah hamil harus menceritakan kejadian ini pada Minato. Namun tampaknya Miu tidak ingin melakukan itu karena ia merasa membahas ini akan membuatnya jadi sangat menyedihkan, mengingat Minato tidak punya perasaan lagi padanya.
Namun walaupun begitu, ia yang kini belum mendapatkan pekerjaan sudah menyerah dengan impiannya. Dan ia juga akan fokus pada kehamilannya karena ia ingin mempertahankan kandungannya itu. Dan setelah itu, ia baru akan memikirkan tentang impiannya kembali. かっこいい姿を見せてあげたいんだ。 Dari sinilah Ryu menemani Miu yang sedang dimarahi oleh sang ayah karena apa yang sudah terjadi padanya. Karena mereka juga sangat khawatir dengan perkuliahan Miu. Ditambah lagi sang ayah sangat emosi berteriak pada Miu menanyakan siapa ayahnya. Mendengar itu sontak Miu terdiam, tidak bisa menjawab sang ayah. Sementara itu di pojok ruangan itu Ryu berpikir keras untuk menyelamatkan Miu. Sehingga yang ia lakukan adalah すいません、俺です。俺の子なんです。 Dengan gentle, Ryu pun memasang badan dan mengaku itu adalah anaknya. Dan ia berjanji akan bertanggung jawab dan memohon maaf serta restu dari sang ayah. Miu kaget dengan perkataan Ryu itu, membuat ia mengatakan bahwa Ryu harus berhenti bercanda. Namun Ryu mengatakan bahwa ia sangat serius, karena selama ini ia sangat menyukai Miu yang membuat ia semakin terkejut dengan perkataan Ryu itu. ほんと鈍感だよな。ごめん。一生言わないつもりだったんだけどな。 Walau ia yang tidak pernah berencana untuk mengungkapkan perasaannya itu, namun saat mendengar Miu yang ingin berjuang, ia pun ingin mendukung Miu di sisinya dan membesarkan anak itu bersama-sama dengan Miu. Akan tetapi ternyata Miu belum ingin menikah dengan siapapun. Mendengar jawaban itu, Ryu pun tidak masalah dengan hal itu karena ia hanya ingin berada di samping Miu untuk mendukungnya. ミユが俺に続婚なのかもしれんよ。そうやって笑ってろよ。またな。 Sementara itu, di sisi lain ternyata Minato sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat ini juga, Kasumi pun datang menjenguknya dan memberikan ungkapan dukungan dari semua rekan kerja mereka. Saat ini juga, Kasumi yang melihat bahwa Minato masih menyimpan kaset dan Walkman kenangan bersama dengan Miu, sehingga ia pun menyampaikan berita terbaru tentang Miu, yang ternyata cuti dan kembali ke Okinawa. Maka dari itu, Kasumi sebagai teman akan selalu siap menjenguk Minato agar tidak kesepian. Namun Minato yang tidak ingin merepotkan orang lain, ia pun menyemangati Kasumi untuk bekerja keras saja karena ia tahu bahwa Kasumi juga sibuk dan ia tidak sabar untuk menantikan debut dari Kasumi. Mendengar itu, Kasumi pun tidak ingin sendirian karena ia akan menunggu Minato sembuh dan akan berjuang bersama-sama. 待ってろって言ってよ。 Kata-kata itu pun membuat Minato semakin sedih karena ia mengingat perkataan Miu. Sehingga ia mengingat kembali betapa menyakitkannya menyaksikan seseorang yang disayangi terbaring di rumah sakit dengan penyakit ganas yang ada di tubuhnya. Seperti saat Minato menjaga sang ibu, di mana ibunya juga meminta maaf padanya karena hal ini Minato sudah lama tidak terlihat tersenyum. Dan ibunya juga meminta maaf karena kini ia membuat Minato menderita sendirian untuk merawat dirinya. 何言ってんの。